Panduan ibadah online bagi jemaat GMI Emmaus Palembang. Pada prinsipnya, ibadah online harus dilakukan sama seperti melakukan ibadah di gereja. Lakukanlah ibadah online bersama seluruh anggota keluarga saudara. Lakukan persiapan diri selayaknya saudara akan pergi ke gereja, berpakaian yang rapi untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah online. Ikutilah seluruh liturgi ibadah yang diarahkan oleh pemimpin ibadah seperti bernyanyi, berdoa, membaca Alkitab, dan sebagainya. Jangan lakukan kegiatan yang dapat mengalihkan perhatian saudara seperti membalas pesan, berbaring, dan sebagainya ketika melakukan ibadah secara online. Persembahan saudara dalam minggu ibadah online ini dapat dikumpulkan dan diserahkan pada saat telah diadakan di ibadah gereja nantinya. Selamat beribadah. Shalom, jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersaat teduh. Kita akan masuk dalam fotum yang terdapat dalam Mazmur 92 ayat 2 dan 5. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi. Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan, dengan pekerjaanmu karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Jemaat yang dikasih Tuhan, minggu kesekian kalinya kita beribadah online, tapi kita bersyukur kepada Tuhan, berkat perlindungan Tuhan, berkat pertolongan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian, Tuhanlah keselamatanku. Tak
Kita akan masuk dalam doa. Bapa yang tak pernah lupa mengasihi kami dan membimbing kami sepanjang hari. Saat ini kami datang padamu Bapa, bersyukur atas segala berkat dan pertolongan-Mu yang Tuhan berikan di dalam pergumulan dan kesesakan kami pada saat ini. Menghadapi pandemi COVID-19, betapa besar kasih-Mu Bapa. Engkau memberi kami kesehatan yang prima. Engkau juga yang menjauhkan kami dari segala penyakit. Engkaulah pertolongan kami Bapa, perlindungan keselamatan bagi kami semua. Pagi ini kami datang untuk memohon kepada Engkau. Pimpinlah ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Berkatilah hamba-Mu, Guru Injil Heli yang akan menyampaikan firman. Kiranya firman yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami pribadi lepas pribadi. Dan juga kami bisa memuliakan nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersponsor ya. Kami undang jemaat yang di rumah untuk bangkit berdiri. Responsoria kita ambil dalam kitab Mazmur 1 ayat 47, pasal 47 ayat 1 sampai 11. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-memuji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka pada gagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Bersama kita baca, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kembali kita memuji Tuhan. Kini penuhi hatiku, kita ambil dalam KPPK nomor 142. Hidupku dan sinari
Mari kita berdoa. Tuhan, penuhilah kami. Kami sungguh merindukan hati kami dipenuhi dengan Roh Kudus yang akan meyakinkan kami bahwa Engkau ada, selalu ada, dan tetap ada bagi kehidupan kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini tidak akan membuat kami kehilangan sukacita. Kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan kiranya akan menjadi penolong bagi seluruh jemaat-Mu yang mendengarkannya dari tempat yang berbeda-beda, dari manapun mereka hari ini. Tuhan, kiranya menolong supaya firman-Mu ini meneguhkan kembali bahwa Engkau sungguh Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara serta jemaat yang dikasihi Tuhan yang saat ini menonton rekaman dari ibadah ini di rumah masing-masing. Harapannya bahwa Bapak Ibu dan Saudara serta seluruh anak-anak bisa tetap dalam keadaan baik, sehat sebagaimana yang kita rindukan. Apakah ada di antara kita yang hari-hari ini sedang galau? Mungkin banyak yang sedang galau ya. Situasi di mana COVID-19 sedang merajalela, menyebar, membuat banyak orang merasa sangat galau. Kalau saya pakai istilah galau gitu ya, rasa-rasanya semua orang pasti sudah tahu, sampai kakek-kakek, nenek-nenek pun tahu pakai istilah galau, apalagi anak-anak muda sekarang. Bahkan anak kecil pun sudah tahu, dia bilang dia galau. Apa sih galau itu? Ya, galau adalah kata sifat yang menggambarkan satu keadaan yang tidak karuan, terutama dalam pikiran ya. Saat seseorang pikirannya tidak karuan, dia bilang, aku lagi galau. Saat hatinya merasa nggak enak, nggak nyaman gitu ya, sedang gelisah, sedang sedih, bingung, dia bilang juga dia sedang galau. Ya, banyak orang sekarang ini sedang galau. Kacau balau pikirannya, enggak nyaman, enggak tentram hatinya. Terutama dalam menghadapi pandemi COVID ini. Segala sesuatu serba enggak pasti. Ya, tidak ada yang bisa memberikan kita satu kepastian kapan COVID bisa teratasi. Kita sama-sama tidak tahu sampai kapan kita harus terus-terusan di rumah. Ya, kita enggak tahu sampai kapan anak-anak kita harus belajar dari rumah. Kita tidak tahu juga sampai kapan kita harus beribadah dengan cara yang seperti ini. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa ekonomi kita pasti akan baik, gitu ya. Sekarang ribuan orang sudah di PHK. Ribuan orang sudah dirumahkan. Bahkan banyak orang yang masih bekerja namun penghasilannya harus dipotong. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bahwa ia bebas, ya, akan bebas dari virus COVID-19 ini. Nggak ada satupun yang bisa memberikan kita kepastian dan jaminan yang sedemikian. Hal inilah yang membuat kita berkata, aduh hidup kita ini galau, kita ini sedang galau, pikiran galau, hati kita galau. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, ternyata kegalauan itu bukan milik kita saat kita menghadapi COVID-19. Ternyata kegalauan itu juga pernah dialami oleh murid-murid Yesus dulu. Ya, mereka galau bukan karena sedang menghadapi COVID, tapi ada satu peristiwa di mana mereka menghadapi kekacauan dalam pikiran, ketidaknyamanan di dalam hati mereka. Saya mengajak kita untuk mengingat-ingat kembali ya suasana hati pikiran daripada murid-murid Yesus ketika mereka masih bisa bersama-sama dengan Yesus. Yesus ada mendampingi mereka dalam semua pelayanan. Tenang hidup mereka. Oh, baik-baik saja, amanlah hidup mereka. Enggak ada yang mereka khawatirkan. Ya, saat Yesus berhadapan dengan begitu banyak orang membutuhkan mujizat, Yesus bisa lakukan, gak ada yang dikhawatirkan oleh murid. Tetapi situasi berubah ketika murid-murid harus menyaksikan Yesus mati di kayu salib. Mereka sangat terguncang,
sangat ketakutan, ya, karena mereka akan kehilangan orang yang mereka andalkan. Namun beberapa hari kemudian Yesus bangkit, ya. Suasana hati mereka berubah lagi. Mereka yang tadinya begitu takut dan tergoncang, mereka ketika menyaksikan Yesus bangkit, mereka senang sekali. Harapan timbul lagi gitu. Tapi enggak beberapa lama setelah kehadiran Yesus di antara murid-murid dan orang percaya sekitar 40-an hari, Yesus kembali datang ke tengah-tengah murid-murid dan memberitahu bahwa dia akan pergi kembali. Membuat murid-murid kali ini sangat-sangat terguncang karena dia katakan dia pergi kembali kepada Bapa. Dalam pikiran murid-murid, wah ini pergi enggak kembali lagi. Bagaimana dengan hidup kami? Mereka sangat-sangat bingung, gelisah, dan takut. Suasana hati yang berubah-ubah, pikiran yang kacau juga saya gambarkan. Murid-murid pada masa itu sedang dalam kegalauan. Ya, mereka juga sedang kegalauan. Mari kita melihat hari ini dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Apa perkataan Yesus yang terakhir kali kepada murid-muridnya yang menggoncangkan hati mereka dan mengacau balaukan pikiran mereka. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Saya bacakan untuk jemaat semua, mari kita memperhatikan dengan baik. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, perkataan Yesus kepada murid-muridnya di akhir-akhir kebersamaan mereka, saya katakan tadi sungguh menggoncangkan, ya, menggoncangkan para murid-muridnya. Murid-murid nggak tahu apakah perkataan Yesus itu harus direspon dengan senang atau perkataan Yesus itu harus direspon dengan sedih. Karena Yesus bilang, aku akan meninggalkan engkau. Satu hal yang terbayang di pikiran saya, kalau satu kali orang yang saya kasihi, orang yang saya andalkan menjadi penolong, menjadi penghibur, menjadi orang yang bisa menguatkan saya harus berkata, aku akan pergi. Ya, saya bisa bayangkan kacau balaunya, enggak karuannya hati dan pikiran saya. Mungkin sama seperti itu yang dihadapi oleh para murid. Mereka enggak tahu harus senang atau harus sedih. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus adalah pribadi yang paling mengenal murid-muridnya. Karena itu ketika murid-muridnya di dalam kegalauan, Yesus meneduhkan hati mereka. Ya, Yesus memberikan perkataan-perkataan yang meneduhkan hati mereka. Coba kalau kita perhatikan ayat yang ke-16 tadi, ya, dikatakan Yesus akan minta kepada Bapa untuk memberikan kepada murid-murid penolong yang lain yang akan menyertai mereka selama-lamanya. Yesus katakan lagi di ayat yang ke-17 bagian B, ya. Dan sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, yaitu Roh yang diminta oleh Yesus kepada Bapa akan diam di dalam para murid. Ayat 18 dikatakan lagi, Yesus tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu.
Nah, perkataan-perkataan Yesus ini meneduhkan sekali. Sekalipun Yesus berkata, aku akan pergi meninggalkan engkau. Tapi rasanya sebelum pergi sudah mempersiapkan yang terbaik buat para muridnya. Ya, dia katakan, aku memang akan pergi. Sederhananya begini ya, aku akan pergi. Tapi aku akan memberikan seorang penolong yang lain buat kamu. Penolong itu akan diam di dalam kamu selama-lamanya. Ya, dan kamu tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah janji perpisahan, pesan-pesan terakhir Yesus yang sungguh meneduhkan sekali, bukan? Ya, kalau seseorang yang akan pergi meninggalkan kita, tapi segala sesuatu ya sudah dipersiapkan dengan baik, sudah dipikirkan, sudah disediakan, memang kehilangan itu akan membuat kita sedih. Tetapi setidaknya kita merasa teduh karena ada sebuah jaminan yang membuat kita mantap gitu ya, bahwa di kedepannya kita tidak akan mengalami hal-hal yang buruk. Inilah yang Yesus mau jaminkan kepada murid-muridnya, bahwa Yesus akan mendatangkan, memberikan seorang penolong lain kepada mereka selain dirinya. Yesus memakai kata penolong lain. Kalau di dalam bahasa aslinya adalah parakletos. Parakletos ini terdiri dari dua kata, yaitu para yang berarti di samping atau di sebelah, dan kletos yang berarti dipanggil. Jadi penolong lain itu berarti ya pribadi yang dipanggil untuk mendampingi di samping kita. Ya gitu ya. Jadi penolong yang diberikan oleh Allah, oleh Yesus itu adalah seorang pribadi yang nantinya akan ada selalu di samping para murid-muridnya, mendampingi murid-muridnya. Ya. Penolong lain berarti telah ada penolong yang sebelumnya. Dalam hal ini Yesus mengatakan seperti ini. Murid-muridku, waktu aku bersama-sama dengan kamu, ya ada secara fisik dengan kamu, akulah penolong bagi kamu, kan gitu ya. Tetapi kalau nanti aku akan pergi, aku akan memberikan penolong lain kepadamu, ya. Tetapi penolong itu memiliki sifat yang sama dengan aku, ya. Jadi dalam hal ini yang diberikan dan dijanjikan oleh Yesus adalah Roh Kudus yang menjadi penolong yang tidak berbeda dari diri Yesus Kristus. Ya. Dengan kata lain, Yesus mau meyakinkan penolong lain itu nantinya sama loh kayak aku, gitu ya. Nanti sama kayak aku. Dia juga memiliki kuasa, dia juga memiliki peran, dia juga memiliki sifat yang sama dengan aku. Karena itu jangan takut, jangan gelisah. Sekalipun secara fisik nanti aku tidak akan bersama-sama dengan kamu lagi. Itu sederhananya yang mau disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu nantinya akan dicurahkan pada hari Pentakosta. Ya, beberapa hari setelah Yesus mengatakan hal ini. Kalau nanti kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga 3 hari ya, 4 hari yang akan datang, hari Kamis. Kemudian 10 hari ke depan ya, Roh Kudus dicurahkan. Pada waktu itulah penolong lain itu benar-benar dirasakan nyata oleh para murid-murid, hadir dalam kehidupan mereka. Sekali lagi saya mengajak kita memahami tentang Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus untuk mendampingi kehidupan para murid dan para orang-orang percaya, ya. Dipanggil untuk mendampingi hidup kita sebagai penolong. Roh Kudus itu dipanggil untuk mendampingi kita sebagai penuntun, penghibur, pembela, penasehat, pengajar yang selalu ada dan tidak akan pernah meninggalkan kita sebagaimana yang Yesus janjikan, ya. Jadi apa yang Yesus janjikan bahwa sejak itu diberikan kepadamu sebagai orang-orang percaya, itu tidak akan pernah meninggalkanmu. Saya mengilustrasikannya begini Bapak Ibu. Saya kalau ke pasar ya selalu didampingi Muse.
Ya, mungkin jemaat bilang, ih so sweet sekali semua ini ya, ke pasar ditemani Musa. Memang setiap saya ke pasar ditemani Musa. Tapi kalau saya gambarkan pendampingan Musa itu bagi saya tuh ya, memang dari awal turun mobil sampai pintu pasar kami berjalan berdampingan. Tapi begitu masuk pasar saya di depan. Ya, saya sibuk belanja sendiri, Musa belakang, celingak nunggu. Nanti kalau saya siap belanja, nah bawain gitu ya. Itu yang terjadi. Ya, saya jalan duluan. Saya belanja, Musa tinggal bantu angkat ya. Kadang-kadang saya lihat ke belakang, masih jauh, masih ada 20 meter di belakang gitu ya. Sering juga saya meninggalkannya. Ya, apalagi kalau misalnya saya beli udang, harus ngantri ngupas udang. Saya pasti bilang, kamu di sini ya, saya belanja yang lain. Nanti ketemu di sini lagi. Saya tinggalin dia. Gitu ya. Saya belanja yang lain, belanja, nanti selesai, saya butuh dia lagi kan ngangkat belanjaan saya datang lagi. Bapak Ibu, bukan demikian yang digambarkan tentang pendampingan Roh Kudus. Saya butuh, saya dekatin, nanti saya nggak butuh, saya duluan aja gitu ya. Tidak. Tetapi yang dikatakan pendampingan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dikatakan tidak akan meninggalkan kita sedikit pun. Termasuk ketika kita di lembah kekelaman, Roh Kudus enggak pernah tinggalkan kita. Banyak orang berpikir, saat saya berada di lembah kekelaman, Roh Kudus sedang pergi. Saat saya jatuh dalam dosa, Roh Kudus itu sedang pergi. Bukan demikian Bapak Ibu. Roh Kudus yang diberikan kepada kita adalah Roh Kudus yang dikatakan tadi di ayat yang ke-17. Diam, tetap di dalam kamu dan menyertai kamu selama-lamanya. Demikianlah yang mau Yesus tekankan kepada murid-murid dan orang-orang percaya di masa-masa sulit hidupnya. Bahwa kehadiran Roh Kudus ya untuk mendampingi kita sebagai penolong tetap akan ada. Ketika kesusahan datang, ia akan menjadi penolong kita yang ready, yang siap. Enggak tunggu kita panggil dulu. Dia sudah ada di dalam hati kita. Jadi hati kita ini adalah rumahnya dia. Rumahnya Roh Kudus, dia tinggal tetap di sana. Sehingga ketika kesusahan datang, dia telah siap untuk menolong kita. Ketika penganiayaan datang, dia telah siap untuk menghibur kita. Ketika kita tersesat di dalam dosa, ia menjadi penasehat, pengajar kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi banyak orang berkata, bagaimana saya bisa merasakan kalau Roh Kudus itu ada di dalam saya? Ya, banyak orang Kristen nggak tahu Roh Kudus itu ada nggak sih ya dalam hati saya, dalam hidup saya. Rasa-rasanya kalau kesusahan datang, saya pasti susah. Penganiayaan datang, saya pasti berduka. Terus di mana Roh Kudusnya? Roh Kudus yang dikatakan, diberikan oleh Allah itu adalah Roh Kudus yang tetap akan menopang, menghibur kita. Jikalau kita sungguh-sungguh punya perhatian. Ya, saya mau katakan demikian, perhatian terhadap dia yang ada di dalam hidupnya kita. Mari kita menyadari bahwa di dalam hidup kita ini perlu ada satu sikap yang menunjukkan bahwa kita ingin Roh Kudus itu kita alami. Dengan cara seperti apa? Di dalam ayat yang ke-15 ya, dan 21 dikatakan. Pakai kata jikalau kamu mengasihi aku. Ya, jikalau berarti kalau kamu mengasihi aku dan menuruti segala perintah-perintahku, maka kita dapat merasakan kehadiran Roh Kudus itu selalu di dalam tiap-tiap musim kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tidak mau taat kepada perintah Tuhan, tidak mau menjalankan perintah Tuhan, Roh Kudus itu memang tetap ada tetapi tidak bisa mendobrak kita, ya, mendorong kita untuk merasakan bahwa dia ada di situ. Gitu. Saya rindu kita memahami hal ini dengan baik. Dia tetap ada, tetapi karena kita tidak mengaktifkan dia dengan ketaatan kita kepada perintah Tuhan, dia itu seperti ada tapi
bisa apa-apa karena kita enggak mau melibatkan dia. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajak kepada kita untuk dapat merasakan peran Roh Kudus itu sebagai penolong, penghibur, penasehat, pengajar, pembela dalam hidup kita. Selalulah hidup mengasihi Tuhan. Dan ketika saudara hidup mengasihi Tuhan, saudara pasti melakukan perintah Tuhan. Maka ketika kita melakukan perintah Tuhan, Roh Kudus itu aktif bekerja. Dan pada akhirnya kita merasakan dia ada, dia menyertai kita, dan dia sungguh menguatkan kita. Hari-hari ini di masa-masa hidup kita yang sulit, banyak orang sedang mempertanyakan, bagaimana saya bisa tidak galau. Firman Tuhan hari ini sudah menolong kita, Bapak Ibu, bahwa Yesus Kristus sudah memberikan dirinya sendiri dalam rupa yang lain, yaitu Roh Kudus, ingin menjadi penolong bagi kita, ingin menjadi pembela bagi kita, ingin menjadi penghibur bagi kita. Jadi Allah sudah mengikat dirinya ya dengan kita orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Karena itu hiduplah dengan mengasihi Tuhan, maka kita dapat merasakan kehadirannya. Ya. Suatu kali di sebuah panti jompo, ya, ada seorang nenek tua yang tidak pernah bicara kepada siapapun, dia juga enggak pernah minta pertolongan kepada siapapun. Jadi hari-hari hidupnya itu dia habiskan hanya dengan bangun, kemudian dia duduk-duduk di kursi goyangnya gitu ya, dia punya kursi goyang yang tua, tiap hari seperti itu, duduk saja. Dan tidak ada orang yang mengunjunginya. Kemudian ketika suster memperhatikan nenek tua ini, seperti itu, tidak mau bicara, bukan tidak bisa bicara ya, tidak mau bicara dengan siapapun ya. Lalu perawat ini punya inisiatif. Satu kali dia masuk ke kamar nenek tua itu, lalu mengambil sebuah kursi yang lain, duduk di sana. Diam aja. Perawat ini juga enggak bertanya apa-apa pada nenek ini. Dia hanya diam saja. Dah sekian menit bersama, dia pergi. Besok perawat ini datang lagi. Ya, datang lagi, duduk lagi, diam aja, enggak nanya-nanya, mereka enggak ngobrol-ngobrol. Besok datang lagi, seperti itu. Sampai beberapa bulan, nenek tua itu memperhatikan apa yang dilakukan perawat itu. Dan dia katakan, terima kasih telah berayun-ayun bersamaku. Terima kasih sudah duduk di sampingku. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menyadari ya, sebenarnya kehadiran Roh Kudus itu begitu lembut di dalam kehidupan kita, mendampingi kita, menyertai kita, dan memberikan satu sentuhan di dalam hidup kita. Saya mau gambarkan nenek tua tadi itu ya, begitu flat sekali hidupnya. Tapi ketika perawat itu melakukan satu sentuhan-sentuhan yang begitu lembut ya, dengan kehadirannya di samping nenek itu pada akhirnya berbicara. Apa yang mau saya gambarkan? Kita juga akan benar-benar merasakan bahwa ada satu pribadi yang hadir di dalam kehidupan kita, yang bisa mengisi hari-hari kehidupan kita jikalau kita punya kepekaan. Ya. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berjanji kepada para murid-muridnya untuk mengirimkan seorang pendamping yang akan menyertai mereka. Janji itu masih berlaku bagi orang percaya sampai masa kini. Bahwa Allah telah menyatakan pendampingannya melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita nikmati penyertaannya yang manis di sepanjang kehidupan kita. Sekalipun kita memasuki masa berat dan sulit hidup kita. Kehadirannya tidak dengan serta-merta membebaskan kita dari kesulitan, mengangkat kita dari lembah kekelaman. Ya, kehadirannya tidak dengan serta-merta membuat kita tidak lagi merasakan kesulitan, kesedihan, penyakit, kegagalan atau apapun. Tetapi kehadirannya yang lembut itu menenteramkan. Ya, bukankah itu yang kita butuhkan Bapak Ibu?
di hari-hari hidup kita hari-hari ini. Kita butuh seorang yang mendampingi kita. Enggak apa-apa berjalan di lembah kekelaman, tetapi kita punya pendamping yang bisa diandalkan. Ya, enggak apa-apa kita berada di dalam kesulitan berat, tapi kita punya orang yang kita andalkan yang selalu ada di samping kita. Enggak apa-apa ada sebuah penyakit yang sekian lama ada dalam tubuh kita, tetapi kita punya seorang di samping kita yang bisa kita andalkan, menopang, menyemangati, memberikan pengharapan kepada kita. Biarlah firman Tuhan hari ini benar-benar akan menolong kita tetap teduh, ya, karena kita punya pemelihara jiwa kita, yaitu Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah memberikan Roh Kudus kepada kita. Biarlah kita menikmati kehadirannya yang tinggal, yang tetap dalam hidup kita. Sehingga kita boleh menikmati ketentraman di masa sulit hidup kita. Firman Tuhan hari ini sekali lagi berkata, nikmati penyertaannya yang manis di sepanjang kehidupan kita, sekalipun engkau berada di masa berat dan sulit hidupmu. Karena Ia tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, Engkau sudah menggenapi janji-Mu atas murid-murid ketika mereka galau dalam kehidupan mereka, kehilangan andalan hidup mereka. Engkau sudah mencurahkan Roh Kudus kepada mereka dan sudah memberikan Roh itu juga ada di dalam setiap hati kami orang-orang percaya. Sehingga kami tidak perlu galau dalam kehidupan kami, kacau balau pikiran dan hati kami. Kami tidak perlu sampai dalam keadaan yang demikian, karena kami punya satu pribadi yang ada dalam hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu beserta dengan kami, yang siap menjadi penolong, penghibur, pengajar, pembela bagi kami, sehingga kami bisa diteguhkan menghadapi segala musim kehidupan kami, dan kami memperoleh kemenangan pada akhirnya. Jikalau kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh taat kepada perintah-Mu, menjalankan perintah-Mu, maka dengan demikian kami boleh mengalami Roh Kudus yang sungguh bekerja dengan kuasa yang besar untuk kehidupan kami. Karena yang Tuhan rindukan adalah kami menjadi umat yang mengasihi Tuhan, yang meresponi segala karya besar yang Tuhan sudah rancangkan buat hidup kami, dengan sikap mengasihi Engkau dan taat pada perintah-perintah-Mu. Tuhan, saat ini kami datang berseru dengan sungguh kepadamu. Saat bumi sedang terguncang dalam bencana yang besar, kami percaya juga Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau juga tidak pernah akan terlambat, tidak juga akan melupakan kami. Kami selalu ada di hati, di rencananya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami hari ini berserah kepadamu untuk segala sesuatu yang masih menjadi ancaman di dalam kehidupan kami di bumi ini. Kami mau tetap mengandalkan Roh Kudus menopang kami, meneguhkan kami, sehingga pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia sampai kami memperoleh kemenangan, sampai kami melihat karya Tuhan yang sungguh mengubahkan segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik dan indah. Dan pada akhirnya kami semua dapat memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Hari ini kami berdoa untuk orang-orang yang menjadi korban dari COVID-19. Hiburkanlah mereka. Mereka tidak sendiri. Mereka tidak ditinggalkan Tuhan. Mereka ada di dalam pemeliharaannya Tuhan. Berkatilah para medis yang sudah mengorbankan diri, merawat para korban. Tuhan juga menjagai mereka. Dan kami ingin
supaya semuanya mereka boleh diberikan perlindungan yang baik dan indah. Bahkan keadaan negara kami di tengah guncangan bencana ini tetap akan kondusif, karena kami sedang berada dan akan berada di dalam pemeliharaan yang teguh di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Sehingga kami percaya juga negeri kami akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami demi Yesus Kristus, pemelihara jiwa kami. Kami berdoa, amin. Terima kasih kepada Guru Injil Heli yang telah menyampaikan firman. Kiranya Tuhan memberkati. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan, mari kita bersama-sama angkat pujian dari KPPK nomor 228, Ia Melindungi Jiwaku. Yesus Kristus Juru
kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan berdoa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Doa Bapa kami, doksologi, serta doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudianto. Kami undang jemaat yang terkasih untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, Puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari jemaat yang terkasih, arahkan hati dan pikiran Bapak Ibu dan Saudara untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya itulah yang memberkati kita, menyertai kita serta melindungi kita mulai sejak saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan saat teduh. Bapak Ibu dan Saudara, kami mengingatkan hari Kamis kita akan bersama-sama beribadah untuk kenaikan Tuhan Yesus. Jadi silahkan, kita tetap juga akan mengadakan ibadah secara online hari Kamis jam 8 pagi ya, untuk kenaikan Isa Al-Masih. Kebaktian selesai, kiranya Tuhan memberkati kita.